Hah? Enggak? Enggak apa-apa. Oke sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Kautsar ayat yang ketiga dan masih membahas ayat yang ketiga. Insyaallah ini pertemuan keempat atau kelima ya. Ada kalanya Rasulullah SAW itu pernah mengulang satu ayat waktu sholat malam itu sampai menjelang subuh. Sholat malam yang dibaca satu ayat. Kenapa dipilih demikian? Itu karena kandungan isinya terutama berkaitan dengan kondisi diri kita, kondisi dirinya. Karena di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak sekali maksud dan tujuan Allah menurunkan, di antaranya Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk ya, untuk menunjuki manusia dari kesesatan. Yang kedua, Al-Quran itu fungsinya untuk tujuannya sebagai rahmah, untuk merahmati manusia. Kemudian juga dikatakan oleh Allah sebagai tafsir, pemberi kabar gembira. Allah juga mengatakan Al-Quran itu sebagai mau'idhah, pemberi peringatan. Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Al-Quran juga dikatakan oleh Allah sebagai syifa, sebagai obat bagi hati. Allah mengatakan Al-Qur'anu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu juga sebagai makanan hati yang terbaik. Karena diri kita ini terdiri dari dua unsur, yaitu badan dan jiwa, zahir dan batin. Sedangkan nilai seseorang di sisi Allah tergantung batinnya, jiwanya. Sedangkan badan ini tidak menjadi ukuran. Bahkan yang dilihat oleh Allah itu batinnya, hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak melihat wajah-wajah kalian. Ganteng, tampan, atau sebaliknya cantik, itu tidak menjadi, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah kondisi hatinya. Dari itu yang wajib kita perhatikan, kita dahulukan, kita utamakan adalah hati. Maka derajat manusia itu tergantung keimanannya. Nilainya seseorang itu tergantung keimanan.
Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, man afdalun nas, siapa orang paling utama di dunia ini, orang yang paling utama siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humumul qalbi wa sadukul lisan. Ada dua sifatnya. Humumul qalbi wa sadukul lisan. Sadukul lisan, kata para sahabat, kami tahu kalau sadukul lisan itu orang yang selalu jujur. Selalu jujur ini sebenarnya itu pengungkapan dari kondisi hati. Orang yang hatinya baik, hatinya bagus, ucapannya bagus. Karena lisan itu adalah penerjemah hati. Lisan itu yang menggambarkan kondisi hati. Kalau seorang ingin tahu hati seseorang, dilihat dari lisannya. Nilai seseorang tergantung dari dua ini, hati dan lisan. Kalau hatinya bagus, akan bagus lisannya. Dan kalau rusak hatinya, akan rusak lisannya. Sebagaimana juga dalam hadis, inna fil jasadi mudghatan, di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Itu hati. Maka orang yang cerdas adalah mendahulukan mana yang terpenting, yaitu kondisi bagaimana hatinya. Kebanyakan manusia yang jadi perhatian itu badannya, perawatan kulitnya, perawatan badannya, sementara hatinya terlupakan, terlalaikan. Kembali lagi bahwa Al-Quran itu merupakan makanan terbaik bagi hati, menjadi suplemen terbaik bagi hati. Barang siapa yang ingin meningkat imannya, itu dengan meningkatkan kekuatan imannya. Rasul mengatakan, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, orang yang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik, kata Rasulullah SAW. Jadi ukuran baik buruknya seseorang di sisi Allah adalah hatinya. Kembali bahwa Al-Quran itu menjadi suplemen, menjadi makanan terbaik untuk meningkatkan iman seseorang, itu dengan tiga cara. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, dengan memahami, yaitu belajar tafsirnya, seperti yang kita sedang jalani. Yang ketiga, mengamalkan. Maka mengamalkan Al-Quran setelah difahami, itu merupakan makanan jiwa, makanan hati, makanan iman, meningkatkan iman. Nah, karena iman itu bisa naik dan turun. Iman itu, kata Rasulullah, seperti pakaian, bisa lusuh. Maka mintalah kepada Allah ada jadi diperbarui. Kalau HP itu dicas sampai baik imannya. Jadi Al-Quran itu menjadikan seseorang untuk meningkatkan iman itu dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kita kembali ke materi, yaitu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka seseorang mempelajari satu ayat Al-Quran, dibaca, difahami maknanya, kemudian diamalkan. Kata beliau, itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan. Berapa ayat itu? Berapa ribu ayat? 6.000 lebih. Orang menghatamkan Al-Quran
baik, itu satu huruf 10 pahalanya. Berapa huruf satu Al-Quran? Mungkin jutaan ya. Tapi ada yang lebih baik, kata Al-Imamul Qayyim, bagaimana itu? Kamu mempelajari satu ayat, kemudian mengamalkan, itu lebih baik. Dan itu juga banyak masalah ini dilelaikan. Orang malah senangnya menghatamkannya. Yang dipikir gimana saya bisa menghatamkan Al-Quran. Tidak berpikir bagaimana saya memahami dan mengamalkannya. Padahal maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran itu difahami dan diamalkan. Satu ayat difahami akan bertambah keimanannya. Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya yang dikatakan orang beriman, idza dzukirallahu ujilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu tanda hati orang beriman. Kita sering dengar nama Allah kok hati kita enggak bergetar ya. Nah, ini perlu dipertanyakan apa? Keimanannya. Karena kata Allah, orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau disebut nama Allah, kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Nah, sekarang kalau orang hatam Al-Quran sehari, hatam Al-Quran itu kalau cuma lafadznya saja yang dibaca tidak akan menambah iman. Akan ada dalam hadis Al-Quran itu kemungkinannya bisa menambah iman kamu atau bisa mengurangi. Tadi kalau kamu pelajari difahami maknanya itu menambah keimananmu, tapi kalau kamu baca sambil difahami bacaanmu, bacaannya difahami, apa yang dibaca itu paham, ngerti. Itu jadi targetnya bukan hatamnya, tapi pahamnya. Tapi kalau sekedar nggak ada pikiran untuk memahami, pokoknya wis segera selesai, itu bisa hujjatun alaik, bisa itu bumerang, bisa tidak menambah keimanannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bisa mengurangi iman seseorang. Kalau targetnya cuma itu, di samping ayat-ayat lain banyak mencela orang yang sekedar membaca ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya tanpa ada pikiran untuk bisa memahami. Jadi kalau buka Al-Quran, disiapkan waktunya. Tiap habis sholat, atau setiap sore, atau setiap pagi, dari 24 jam itu disiapkan waktunya untuk membuka Al-Quran. Dibaca, jangan berpikir banyaknya hatamnya, tapi bagaimana saya bisa untuk memahami. Nah, untuk bisa baca, bisa memahami itu memang dibutuhkan alat, yaitu apa? Bahasa Arab. Dari itu kita programkan di sini akan dibuka pelajaran bahasa Arab. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hukum belajar bahasa Arab itu wajib. Kenapa wajib? Karena bahasa Arab itu alat untuk memahami agamanya. Sementara memahami agama hukumnya apa? Wajib. Karena orang tidak akan bisa melaksanakan agama Allah kalau tidak paham. Maka wajib paham. Dengan apa alatnya? Bahasa Arab. Sama dengan orang itu ketika mau sholat diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk menutup aurat. Nah, maka untuk bisa menutup aurat pakai baju. Asalnya hukum pakai baju itu mubah saja, tidak wajib pakai baju. Tapi karena dia mau sholat, maka memakai bajunya menjadi wajib. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum membuat baju? Wajib, supaya bisa menutup aurat. Nah, maka kewajiban, maka sesuatu yang
menyebabkan kewajiban tidak bisa terlaksana, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tadi ya, ketika kita tidak bisa memahami Al-Quran yang kita baca, kecuali dengan bahasa Arab, maka wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Kemudian Allah karuniakan pada kita rizki untuk bisa mengikuti belajar bahasa Arab, diberi kepahaman. Nah, insya Allah kita mulai nanti ya pada maghrib ya di sini. Ke sini kita kembali ke surat Al-Kautsar ayat ketiga. Allah berfirman, Inna syani'aka wa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau Muhammad dialah orang yang merugi. Nah, yang lalu sudah dibahas ciri orang yang beriman itu sangat mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, sangat mencintai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena isi apa yang datang dari Rasulullah itu adalah kebenaran. Sementara darah daging kita ini tergantung kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya selamat tidaknya badan kita ini, darah daging kita ini tergantung sejauh mana kita memahami ayat dan hadis. Nah, yang lalu sudah diterangkan juga bahwa karena pentingnya memahami, karena pentingnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita harus mencintai. Orang mukmin itu mencintai, sangat cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu sunnah Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat cinta, muncul kecintaannya di dalam hati. Bahkan rindu. Sehingga menyebabkan orangnya itu semangat di dalam belajar hadis, belajar Al-Quran. Semangat. Tidak ingin sedih hatinya kalau ketinggalan. Kalau ada orang enjoy, santuy katanya. Tenang-tenang saja. Ketinggalan belajaran tafsir, belajar sunnah. Ini perlu dipertanyakan kondisi keimanannya, kondisi hatinya. Karena ciri orang yang imannya bagus itu mencintai Al-Quran, mencintai hadis untuk dipelajari dan difahami. Semakin dibaca, semakin dipelajari, makin muncul kecintaannya. Nah, itu orang beriman. Kata beliau selanjutnya, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, wala farqa, tidak ada perbedaan. Karena sebagaimana kami telah menyinggungnya, baina kitabillahi wa sunnati rasulihi wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak membedakan antara kitab Allah, antara Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengatakan ini kan cuma Sunnah. Ya. Walaupun misalnya makan pakai tangan kanan, karena itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan membaca bismillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Samillah, kata Rasul, bacalah nama Allah, kul biyaminik, kul mayalik. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Kemudian dikomentari, ini kan cuma sabda Nabi, ini kan cuma sunnah. Gak apa-apa saya mau makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, terserah saya. Nah, ini kesalahan. Nah, itu kesalahan. Adapun orang beriman, kata beliau, tidak membedakan. Jadi hukum makan dengan
baca bismillah apa hukumnya? Nizar, nizar. Apa hukumnya makan baca bismillah ketika mau makan? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, itu hukumnya sama. Nah, kalau makan pakai tangan kanan apa hukumnya? Pandora apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Kalau makan pakai tangan kiri, dapat pahala? Nggak dapat pahala? Dosa. Nggak dapat apa? Kalau Nizar, Altan, dosa apa enggak? Makan pakai tangan kiri. Kan Rasul bilang, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kalau ada perintah dari Allah atau Rasulnya, itu wajib hukumnya. Sebagaimana kaidahnya, kullu amrin lil wujub, semua perintah itu wajib hukumnya. Jadi orang beriman, ahlus sunnah itu tidak membedakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mengatakan ini kan cuma datang dari Nabi. Walaupun Nabi yang nyuruh makan pakai tangan kanan, itu sunnah. Maksudnya sunnah itu menurut ahli fikih, yaitu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu salah. Maka kalau ada saudaranya, anak-anaknya, temannya, bapaknya, ibunya makan pakai tangan kiri, dibilangi nggak boleh, itu haram, dosa kamu. Kenapa? Rasul memerintahkan makan pakai tangan kanan dan baca bismillah. Nah, li'annahuma, karena keduanya Al-Quran dan As-Sunnah itu min indillah, dari sisi Allah, datangnya dari Allah. Allah berfirman gimana itu surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi itu wahyu dari Allah, tidak datang dari diri beliau. Wa innama yufarriqu bainal Qur'ani was sunnati, orang yang membedakan Al-Quran dan As-Sunnah ahlud dolali, hanya orang-orang sesat. Yang membedakan Al-Quran dan Sunnah itu bukan Ahlus Sunnah itu. Siapa itu? Namanya Ahlud Dolal. Orang sesat. Mungkin telinga kita panas dingin kalau dengar kata-kata sesat. Ya. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Bahasa Arabnya memang dolal, bisa diartikan lain. Dolal itu diartikan apa? Lawannya sesat apa? Sesat itu lawannya huda, petunjuk. Nah, alladzina yaqulun, orang-orang sesat itu mengatakan la naqbalu illal Qur'an. Kita tidak menerima kecuali Al-Qur'an. Ini kelompoknya disebut kelompok Qur'aniyun. Qur'aniyun itu kadang sholatnya tidak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Kenapa? Nggak ada di Al-Quran sujud, rukuk, takbir. Karena di Al-Quran cuma aqimis sholat, tegakkan sholat. Maka orang-orang Qur'aniyun tidak menerima sunnah. Nah, ini namanya kelompok Al-Quran. Qur'aniyun, ini kelompok sesat ini semua. Li'annal Quran, alasan mereka kenapa mereka cuma memilih Al-Quran, la li'annal Qur'an la yatatarraku naqluhu. Al-Qur'an itu tidak berpecah penukilannya itu. Ihtimalun aw syakkun khilafus sunnah. Dan Al-Qur'an itu tidak mengandung ihtimal, tidak ada kemungkinan-kemungkinan dan tidak ada kandungan keraguan. Kalau sunnah kan banyak riwayatnya, sanad-sanadnya banyak. Kalau Al-Qur'an tidak. Langsung dari Allah, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah,
Khilafus sunnah itu beda dengan sunnah. Fa innahu yatatarruk. Yatatarraku, kalau Al-Quran itu yatatarruk, itu berdatangnya itu sanadnya banyak. Ila asanidiha asyak indahum. Wa amma indal muslimin. Nah, kalau menurut ahlus sunnah orang-orang beriman, fa innahu la yatatarraku ilaiha syak li'annaha min riwayati siqat al-asbat al-huffat alladzina qaluha bi amanatin. Tapi menurut ahlus sunnah selama itu sahih, ya, selama itu sahih riwayatnya sampai ke Nabi, maka tidak mengandung keraguan. Jadi menurut ahli sesat tadi, kalau sunnah itu kenapa kita tidak memakainya sebagai dalil? Karena masih mengandung keraguan. Tapi ahli sunnah kalau sahih, kalau riwayatnya itu kuat, thiqah, maka tidak mengandung keraguan lagi. Fahum la yusakkuna fi ahaditsir rasul. Ahli sunnah itu tidak meragukan hadis-hadis Rasul. Wa annaha min indillah. Datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa amma ahlun nifaq, adapun orang munafik, walladzina fi qulubihim naqsu imanin, dan orang yang di hatinya itu ada kekurangan iman atau imannya berkurang di hatinya, kal khawariji wal mu'tazilati wa sa'iri tawaifi fa innahum yusakkuna fis sunnah, maka mereka meragukan sunnah. Kelompok khawarij itu berasal dari kata kharaja, keluar. Keluar dari mana? Keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Kalau di Indonesia ini pada presidennya, keluar ketaatan dari pemimpinnya, amirnya. Keluar dari ketaatan, namanya khawarij. Tidak mengakui, saya tidak mengakui Pak Jokowi sebagai pemimpin kita di negara ini. Nah, itu namanya khawarij. Dan itu bahaya, kata Rasul SAW. Kalau dia sampai mati kondisi seperti itu, dia tidak akan merasakan bau surga. Orang yang mati kondisi tidak mengakui sebagai pemimpinnya atau presidennya sebagai pemimpin. Namanya khawarij. Ini kisahnya Khawarij ini dari orang yang tadi memahami Islam, memahami Al-Quran, dan memahami hadis dari dirinya sendiri. Baru nyempal kelompok Khawarij ini. Ini juga biangnya, dedengkotnya itu masih ketemu Rasul SAW, sehingga para ulama khilaf tentang dedengkotnya Khawarij ini. Dia sahabat atau enggak? Kebanyakan para ulama mengatakan dedengkotnya Khawarij ini bukan sahabat, karena tidak beriman. Nah, yang bernama Dzul Huwaisirah. Kisahnya ketika Rasulullah SAW selesai perang Hunain, beliau membawa harta rampasan yang banyak. Dan kabilah-kabilah besar itu masuk ke dalam Islam, afwaja, seperti dalam surat Al-Fat. Nah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Maka oleh Rasul SAW, hasil rampasan unta-unta yang banyak ratusan itu diberikan kepada tokoh-tokoh kabilah. Namanya ta'liful qulub, untuk mengikat hati mereka kepada Islam, diberi banyak. Nah, sehingga disebut waktu itu disebut amul mi'in. Mi'in itu ratusan. Karena tokoh-tokoh tadi diberi harta rampasan yang banyak. Sementara orang-orang ahlu badar, orang-orang khawarij, orang-orang muhajirin dan ansor, muhajirin dan ansor yang sudah lama beriman pada Rasul tidak diberi apa-apa. Tidak diberi apa-apa. Nah, ini harta rampasan yang banyak malah dibagi ke orang-orang baru masuk Islam. Maka muncullah orang yang memahami sendiri yang bernama Dzul Huwaisirah. Wah, Muhammad ini zalim.
Muhammad ini tidak adil. Memprovokasi lagi keliling ini Muhammad ini, buktinya ini dia tidak adil. Masa kita yang sudah menjadi pejuang Islam sudah lama tidak diberi? Ini menunjukkan Dzulkhuwaisirah ini tendensinya apa namanya? Tendensi apa? Iman apa agama? Apa dunia? Dunia dia. Yang dipikir dunia. Dan seluruh kelompok sesat itu urusannya dunia. Gitu Pak Harni. Nah iya. Ada yang 25%, berapa? 10-an itu semuanya dunia. Ini juga kelompok sesat ini. Setelah dia memprovokasi umat, dia datang ke Rasul SAW, datang langsung, ngomong langsung. Waktu itu di situ ada Umar, di riwayat lain ada Khalid, sama-sama jago pedang ya. Bilang ya Muhammad, manggilnya saja ya Muhammad. Ittaqillah. Lancangnya Rasul dibilang ittaqillah, ya Rasul, ya Muhammad ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah, sampai para ulama mengatakan ucapan ini kufur. Menuduh Rasul tidak bertakwa kepada Allah. I'dil, berbuat adillah engkau, innaka la ta'dil, sesungguhnya engkau ini tidak berbuat adil. Waihak, kata Rasul, celaka engkau. Sebelum Rasul menjawab, ini berdiri, ini Umar. Umar berdiri. Ya Rasul, izinkan aku penggal lehernya orang ini. Aku penggal lehernya orang ini. Jangan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, saya ruju min di'ihada, akan keluar dari tulang punggungnya orang ini. Kaum. Kaum kan berarti banyak. Yaqra'unal Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Mereka pandai baca Al-Quran. Tapi bacaannya tidak sampai melewati kerongkongannya. Karena dia mendahulukan baca. Sampai mata mereka sipit. Sampai yang hitam bukan hanya dahinya, lutut sama telapak tangannya hitam. Karena banyaknya sujud. Kata Rasulullah SAW, yahkiru salatakum ala salatihim. Salat kalian itu rendah dibanding dengan salat mereka. Puasa kalian rendah dibanding puasa mereka. Ahli salat, ahli ibadah, ahli Quran. Tapi kata Rasul, la yujawizu hanajirahum. Tidak melampaui kerongkongannya. Di tafsir hadis tidak melampaui kerongkongannya, ada dua. Pertama, dia tidak paham maknanya. Yang kedua, tidak mengamalkan kandungannya. Nah, yamrukuna minadin, kata Rasul. Mereka anak turunan orang ini keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu minar romiyah, seperti keluarnya busur dari buruannya. Bagaimana? Anak panah itu keluar dari buruannya. Bagaimana kambing diburu, dipanah gini, tembus sana. Menunjukkan apa itu? Cepat, saking cepatnya. Sahabat masih ada, piring-piring Rasul masih ada. Mereka sudah melanggar sunnah Nabi, sudah keluar. Nah, kelompok ini Khawarij. Cirinya, tanda kelompok Khawarij itu, kata Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnah, ciri utamanya suka mencela pemerintahnya secara umum, secara terang-terangan di media-media. Nah, faida laqitumuhum, kata Rasul, masih hadis sahih, banyak di Muslim, banyak Bukhari, banyak hadis-hadis sahih. Ada bab khusus Alamatul Khawarij, judul babnya, tanda-tanda Khawarij. Sampai diterangkan oleh Rasul bentuk fisiknya. Bagaimana sih fisiknya orangnya, ciri-cirinya? Mereka suka gundul. Gundul, Pak Har? Enggak. Alhamdulillah. Gundul, mereka sukanya gundul. Artinya gundulnya itu ta'abbud, beribadah dengan gundul. Boleh enggak? Enggak boleh. Kapan bolehnya? Waktu haji. Nah, selain itu nggak boleh. Pak, demi sampean Pak, saya tak gundul kepalaku. Itu nggak boleh.
ta'abbud namanya. Nah, ini kelompok Khawarij itu dia gundul kepalanya dalam rangka itu. Sampai dikatakan, bawakan hadis. Faidah lagi tumuhum faktuluhum, kalau kalian ketemu mereka, bunuh mereka, kata Rasul. Jadi hukum membunuh Khawarij itu hukumnya wajib. Apa cirinya Khawarij? Orang yang mencela pemerintahnya. Nah, maka gampang kita lihat orang ini ahli ceramah, para dai kok mencela pemerintahnya. Ini dia terjangkit penyakit Khawarij namanya. Kita harus babat, kita harus bunuh pemahamannya. Kalau lehernya itu urusan pemerintah ya. Jangan pulang ambil pedang, sikat kepalanya ya. Salah, itu bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita memerangi apanya? Ini. Kalau di Indonesia ISIS ya banyak sih. Pokoknya kelompok-kelompok yang memerangi, mencela penguasanya, mengkafirkan penguasanya, menghalalkan darah penguasanya. Nah, ini kelompok teroris zaman sekarang dibilang teroris, terjemahan dari Al-Khawarij. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-khawariju kilabun nar. Apa artinya? Khawarij itu anjing-anjing neraka. Itu pujian apa celaan? Itu dicela, dikatakan oleh Rasul anjing-anjing neraka. Keluar dari lisan terbaik, dari lisan termulia, dicela habis-habisan mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal menurut orang Jawa, wah itu Rasul itu lisannya kotor, suka mencela. Boleh mencela selama dalilnya, selama dasarnya benar, boleh. Jangankan mencela, membunuh, boleh kan? Orang yang membunuh, kisos kan dibunuh juga ya. Boleh nggak? Boleh. Orang yang sudah nikah kok zina, dibunuh, boleh apa enggak? Boleh, rajam. Jangankan mencela. Nah, karena bahayanya oleh Rasul disuruh perangi kelompok Khawarij. Kenapa mereka itu menghalalkan darah muslimin, mengkafirkan penguasanya? Mana dalilnya? Mereka juga pakai ayat. Surah Al-Maidah ya. Ayat berapa, Pak Har? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak mengikuti hukum Allah itu kafir. Ayat mau dibantah gimana itu ayat? Nah, coba kamu lihat negaramu, apa hukumnya? Pancasila. Wah, Pancasila kan? Nah, apa hukumnya kata Allah? Kafir. Maka pengikut Pancasila ini, mulai dari pemerintah sampai rakyatnya ini kafir karena mereka berhukum bukan dengan hukum Allah. Mana ayatnya? Baca lagi. Ini yang ceramah ini Khawarij sedang menyihir pengikutnya. Pakai ayat. Tapi dia lupa dengan ayat berikutnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia orang zalim. Zalim belum kafir ya. Di ayat berikutnya Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Padahal ada fasik, ada zalim, ada kafir. Tapi mereka karena cekaknya, karena jahilnya, karena bodohnya, langsung dikafirkan dengan mudahnya. Maka bahaya kata Rasulullah SAW, barang siapa menuduh saudaranya kafir, tuduhan itu terbang, nyari benar nggak orang yang dituduh ini ada padanya. Kalau nggak ada, tuduhan itu balik pada dirinya. Nah, pakai ayat. Kenapa mereka sampai seperti itu kerasnya? Ada yang bunuh sahabat juga. Ada sahabat namanya Khobab. Lagi berjalan dengan istrinya. Istrinya hamil tua. Ketemu kelompok Khawarij sedang lewat. Dibunuh Khobab. Kemudian istrinya dibunuh dan dicincang. Perutnya, didedel itu perutnya yang hamil tua. Karena kafir kan. Sahabat mencela saja, sahabat
Haram, dosa. Kata Rasul, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat. Dibunuh. Jahat apa enggak nih Khawarij? Jahat. Ayatnya dia pakai ayat, berbuat jahat seperti itu pakai ayat. Nah, kemudian dia jalan, ada kurma milik orang Nasrani. Ada kurma jatuh di bawah. Enggak berani ngambil. Ada saudaranya Khawarij ini, rombongan Khawarij ini ngambil. Dibunuh ini si temannya ini karena katanya ngambil barang punya orang kafir diharamkan, sementara darah muslimin dihalalkan. Inilah kalau seseorang itu memahami Al-Quran tidak mengikuti standar pemahaman. Jadi di dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada standar pemahamannya. Baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu akhlak, ada tolak ukurnya. Yang keluar dari standarnya, keluar dari tolak ukurnya pasti nyimpang. Kelompok pertama menyimpang, ini kelompok Khawarij, teroris, bergabung dengan Mu'tazilah, bergabung dengan Syiah. Waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Jadilah dia membunuh Utsman, membunuh Umar, membunuh Ali, kelompok-kelompok Khawarij. Nah, standarnya mana? Kata Rasulullah SAW, umatku ini pecah nanti menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga, wahya al-jamaah. Sahabat ya tanya lagi, jamaah itu yang bagaimana? Kenapa sahabat tanya? Ya mungkin nanti akan timbul semua orang nanti ngaku jamaah. Kan sekarang juga semua ngaku jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada jamaah tahlil, jamaah tiba, jamaah apa lagi? Banyak. Jamaatul Muslimin. Nah, ada Islam Jamaah. Ya. Yang Islam Jamaah kemudian di fatwa sesat berubah jadi Lemkari dulu apa Islam Jamaah dulu, Pak? Islam Jamaah dulu. Terus jadi Lemkari. Terus jadi LDI. Nah, berubah cuma ganti cover saja, isinya tetap. Nah, isinya tetap apa? Memahami Islam sendiri. Maka itulah penyebab, kita pelajari penyebab Khawarij itu sampai dicela habis-habisan oleh Rasul, disuruh bunuh. Sebabnya karena dia memahami Islam sendiri. Dan pemahamannya dipakai untuk menuduh yang lain kufur, halal darahnya. Umatku itu akan pecah, kata Rasul, jadi 73. Satu yang masuk Islam, yang masuk surga. Wahya al-jamaah, yaitu jamaah. Sahabat tanya, apa itu jamaah ya Rasul? Kata Rasul ini, perhatikan ini jawabannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan sahabatku. Di dalam apa? Memahami dan mengamalkan Islam. Maka orang yang selamat dari kelompok-kelompok sesat adalah orang yang berpegang kepada apa yang dipegangi oleh Rasul dan sahabatnya. Di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Lebih jelas lagi oleh Allah SWT diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, As-sabiqunal awwalun. As-sabiq itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu namanya as-sabiq. Ada MTQ ya Pak, MTQ. Nizar. Musabaqah tilawatil Quran, itu perlombaan baca Al-Quran, namanya MTQ, musabaqah. Dari kata sabiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi di situ al-awwalun, generasi pertama. Tidak cukup itu, diteruskan oleh Allah, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridhoi mereka. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Setiap kita kan ingin ridha Allah.
Yang kita inginkan apa? Ridho Allah. Caranya bagaimana? Mengikuti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Siapa mereka? Mereka itulah kurun pertama, generasi pertama, yang bahasa Arabnya itu disebut salaf. Salaf itu kalau bahasa orang Jawa, mbah. Iki wis tradisine mbah-mbah, ora usah macam-macam, ora usah ngerubah-rubah ajaran mbah-mbah. Oh iya mbah, saya tidak akan merusak ajaran mbah, tapi kita punya mbah terbaik. Siapa itu? Muhajirin dan Ansor. Kalau mbah sampean nggak ngerti agama, gak ono gunane, masih wis dadi mbah. Cuma sekedar mbah ya. Nah, ada mbah yang mati itu Merapi itu bahasa apa itu? Marijan, itu kan mbah juga. Artinya tua, nggak ngerti sunnah, nggak ngerti agama ya. Kemuliaan seorang dari sunnah, keselamatan dari sunnah. Yang mengikuti mereka, jadi salaf itu kelompok pertama tadi, generasi pertama siapa tadi? Muhajirin dan Ansor. Itulah standar di dalam memahami Islam. Sebagaimana hadis tadi, siapa yang selamat ya Rasul dari neraka, yang masuk surga, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari neraka, dari siksa kubur, bahkan adab-adab neraka, adab kubur, adab mahsyar, adab neraka, selamat satu golongan ini. Siapa mereka? Mereka itu namanya al-jamaah. Siapa mereka? Ma'akan alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Maka lihat hadis-hadis itu. Lihat tafsir-tafsir itu. Berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang makna siratal mustaqim, tentang makna tadi makna ayat tadi Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sehingga ada kelompok-kelompok sampai tidak mau pakai helm ketika naik motor. Kenapa? Enggak ada ayatnya helm. Nah, tidak mau berhenti ketika lampu merah itu. Enggak ada ayat hadis lampu merah. Nah, padahal di ayatnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Terus wa ulil amri minkum. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini mutlak. Wa ulil amri, di situ kasih wau, dan taatilah ulil amri. Ulil amri itu pemimpin, pemerintah. Maksudnya oleh Allah diberi wau di situ, tapi kalau pemerintah kalian tidak mutlak diikutinya. Selama ketentuan, undang-undang, peraturan, ketetapannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dan Al-Quran dan hadis, maka mengikutinya, mentaatinya, hukumnya apa? Wajib. Siapa yang nyuruh taat? Allah tadi. Atiullah, ati Rasulullah ulil amri minkum. Tapi kalau disuruh oleh pemerintahnya, kalian itu peraturannya menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib menolaknya, haram mentaatinya. Misalnya Pak Bupatinya atau Pak RT-nya bilang, semua warga sini wajib potong jenggot. Nah, apa hukum mentaati Pak RT? Haram, nggak boleh ditaati, nggak bisa. Nggak boleh sama Allah mentaati. Sama Rasulullah nggak boleh. Mana hadisnya? Bahar, mana hadisnya Bahar? La ta'ata lima maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan maksiat kepada Allah. Apa dalam maksiat kepada Allah tidak boleh taat. Tapi kalau aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apa hukum mentaatinya? Wajib. Tadi bertentangan dengan surat apa? Ayat berapa? Lampu merah. Helm bertentangan dengan surat berapa? Ayat berapa? Enggak ada. Enggak bertentangan dengan ayat manapun, dengan hadis manapun. Maka hukum pakai helm apa? Wajib. Kalau kan biasanya sama Satlantas sudah ditulis, Anda memasuki wilayah wajib helm.
Ya wajib di situ pakai helmnya. Tadi dari rumah belum kepake, kalau udah masuk wilayah itu ya dipakai. Atau wajib tertib lalu lintas ya. Atau lampu merah kamu terjang, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kamu berani menentang lampu merah, fa anta asin wa anta asim. Apa artinya? Berarti kamu telah maksiat kepada Allah dari ayat tadi, dan kamu telah berdosa kepada Allah. Masya Allah ya, Ahlus Sunnah orang yang paling menghormati pemerintah, paling menjaga kewibawaan pemerintah, dan paling mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf atau itu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Paham Dek Nizar ya? Jadi ini standar cara kita beragama yang disebut dengan manhaj, yang disebut dengan bagaimana pemahaman Islam yang benar mengikuti salafun saleh. Tadi Muhajirin dan Ansor disebut salaf, yang mengikuti mereka disebut salafiyun. Salafiyun itu pengikut salaf. Salaf di sini siapa? Pendirinya siapa? Rasulullah. Salafiyun, salaf di situ adalah Rasulullah dan para sahabatnya, itu salaf. Di mana disebutkan itu? Di surat At-Taubah ayat 100. Jadi jangan minder kalau dikatakan oleh orang, ini orang salaf ini. Enggak apa-apa. Ini orang salafi ini. Enggak apa-apa. Salafi itu orang yang mengikuti orang yang diridhoi. Nah, kok dalilnya jelas, kuat. Mengikuti apa? Di dalam apa? Memahami, mengamalkan, mendakwahkan, mengikuti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Di ayat lain surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah awal, Allah mengatakan fa in amantum bimithli ma amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kalau mereka itu manusia itu mau beriman seperti berimannya kalian di situ sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan diberi hidayah oleh Allah. Kalau tadi diridhoi, sekarang di Al-Baqarah akan diberi hidayah oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Mengikuti orang-orang yang telah diberi hidayah. Siapa? Para sahabat. Para sahabat sudah diberi hidayah semuanya dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, yang dijadikan standar tolak ukur di dalam kita memahaminya. Maka kita Ahlus Sunnah ukurannya sunnah. Sejauh mana kita memahami, mengamalkan, mendakwahkan, nah itu sunnah. Tidak ada ikatan lain. Nah, tidak ada pemecatan Ahlus Sunnah. Sampean bukan Ahlus Sunnah, dipecat. Nah, murtad sampean dari Ahlus Sunnah. Tidak. Adanya itu tawasau, saling menasihati. Pak, ini sunnah, jangan sampean tinggalkan. Nah ini bid'ah, jangan sampean kerjakan. Itu aja kalau Ahlus Sunnah. Apa? Tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan. Maka orang-orang yang membedakan Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya dilakukan ahlud dolal, katanya. Orang munafik yang di dalamnya imannya kurang. Seperti siapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, al-Khawariji, seperti orang Khawarij, wal Mu'tazilati, dan orang Mu'tazilah. Jadi kelompok Khawarij ini nyebar sampai sekarang, bahkan nanti tanda akhir zaman, kata Rasul, semakin banyaknya kelompok Khawarij ini, makin banyaknya orang yang memberontak. Sebabnya karena keluar dari pemahaman sahabat, dipahami sendiri. Masih Khawarij ya, sedikit saya tambah tentang Khawarij. Di masa Ali radhiyallahu anhu, ketika Ali radhiyallahu anhu terjadi damai dengan sahabat Muawiyah, sudah pada pulang. Pasukannya Muawiyah pulang, pasukannya Ali pulang. Ini kelompok Khawarij nyempal. Ada sekitar 6.000 orang.
tidak ikut Muawiyah dan tidak mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Waktu itu Amirul Mukminin adalah Ali. Nah, karena terjadi islah damai. Ada 6.000 orang, mereka berkumpul di daerah yang disebut dengan Harura. Sehingga disebut nama lain Khawarij itu kelompok Haruri. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kalau orang puasa itu kok nyaur, kalau sholat nggak nyaur, nggak dikodok, kata Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu yang Khawarij, Haruri? Di masa Ali radhiyallahu anhu ada kelompok munculnya kelompok Khawarij ini yang nampak itu pada masa Ali. Ada 6.000 orang ngumpul di daerah namanya Harura. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas pada pagi-pagi sudah pakaian najis mendatangi Khalifah, mendatangi Ali. Ditanya oleh, mau kemana? Aku akan nasihati itu kelompok Haruri yang 6.000 orang. Didatangi oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya datang dari, setelah salam ya, saya datang dari sisi sahabat. Nah, dan tidak ada sahabat pada kalian. Coba ya, sudah dipisah langsung. Belum dialog ini sudah dipisah langsung oleh sahabat. Saya datang dari sisi sahabat yang tadi jadi ukuran. Dan tidak ada sahabat pada kalian. Nah, kenapa kalian memberontak? Kenapa kalian nyempal sendirian? Dan dijawab. Nah, kemudian dikafirkan Ali karena Ali itu tidak mau memerangi, karena Ali itu telah kafir. Kenapa Ali itu kafir? Muawiyah juga kafir. Kenapa Muawiyah itu kafir? Karena dia tidak berhukum kepada hukum Allah. Mereka malah nunjuk sahabat untuk diskusi, untuk berdamai, mengadakan islah. Saya dikata Ibnu Abbas, bagaimana kalau terjadi perselisihan suami istri? Ada masalah suami istri. Apa kata Allah? Datangkan hakim dari pihak laki-laki dan dari perempuan. Untuk apa? Bahas. Ini urusan suami istri. Nah, ini urusan negara. Nah, tapi sebelum dibahas subuhatnya itu, Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu kalah bagaimana? Ya saya akan taubat. Nasihati kalah. Dari 6.000 itu yang 4.000 taubat kembali. Tinggal berapa? 2.000. Maka 2.000 itu diperangi. Mereka itu diperangi kondisi sholat. Sholat ini sedang sholat diserbu. Coba mereka karena jahilnya ya. Mereka perang sholat. Kan mestinya ada perang, ada sholat apa? Khauf. Gak ngerti mereka. Karena mereka jauh dari ilmu. Nah, maka ada di Indonesia ini Habib yang suka teriak-teriak mencela, menghabisi penguasanya, menghabisi pemerintahnya. Dia ini orang-orang yang terjangkit penyakit Khawarij. Dan yang 2.000 itu diperangi oleh Ali, tinggal tersisa sekitar 10 orang. Lari ke negeri-negeri lain. Dan itu berkembang sampai sekarang di dunia ini. Nah, inilah pelajaran kita sore ini. Penyebab orang itu keluar dari Shiratal Mustaqim, dari Ahlus Sunnah, jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita semua untuk berpegang hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Karena sunnah itu keselamatan. As-sunnatu najatun. Sunnah itu keselamatan.
Kata Ali bin Abi Thalib, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, Ali kata Imam Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Itu siapa? Sahabat. Ada Malik bin Anas. Siapa ini? Imam Malik itu. Beliau mengatakan, beliau abad kedua ya. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja wa man tarakaha halak. Barang siapa yang naik ke kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat, dan yang tidak mau naik, dia akan binasa. Kapalnya Nabi Nuh siapa yang dimaksud? Ahlus sunnah tadi, sahabat tadi, muhajirin dan ansor, itu kapalnya Nabi Nuh. Maka kita harus masuk di dalamnya, jangan di luar. Kenapa? Ombaknya besar. Kalau sampai anaknya Nabi Nuh sendiri, Kan'an ya, dia pede, saya akan naik gunung dan gunung akan menyelamatkan aku dari air. Oh, kata Nabi, tidak ada yang bisa selamat dari murka Allah. Demikian juga kita, kalau tidak masuk ke Ahlus Sunnah, tidak ada yang selamat. Pasti masuk ke yang 72. Gitu Pak ya? Kalau enggak ngikuti sunnah Nabi, jalannya Rasul dan sahabat, pasti masuk ke yang 72. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.